Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang satu topik yang menarik, yaitu aku berharga. Anak-anak, ada seorang perempuan yang bernama Jen. Jen ini adalah anak yang sangat cantik, rambutnya panjang, berwarna hitam. Tetapi suatu ketika Jen mengalami kecelakaan. Dan ketika pagi harinya Jen bangun dan berdiri di depan cermin, dia melihat ternyata rambutnya hanya tinggal 3 helai. Anak-anak lihat, ketika dia melihat hal ini, dia tidak menangis, dia tidak kecewa, tetapi dia malah tersenyum. Dan dia berkata bahwa rambutku yang 3 ini akan aku jalin menjadi satu dan pasti akan indah. Lalu Jen merasa sangat senang dan dia mulai menjalani hari-harinya dengan penuh sukacita. Walaupun rambutnya hanya tinggal 3 helai, dia selalu bersukacita. Hari-hari mulai berlalu dan 2 minggu kemudian, ketika Jen bangun pagi lagi, dia berdiri di depan cermin. Ternyata apa yang terjadi? Rambutnya yang 3 helai itu sekarang hanya tinggal berapa? Hanya tinggal 2 helai. Ketika Jen melihat di depan cermin, dia lalu berkata, "Wah, syukur ya, rambutku masih ada 2 helai." Jen tidak mengeluh, Jen tidak marah, tetapi dia sangat bersukacita. Walaupun rambutnya hanya tinggal 2 helai, dia lalu menjalani hari-harinya seperti biasa dan dia mulai bersenang-senang. Dia mulai menjalani kehidupannya, dia pergi ke sekolah, dia melakukan segala aktivitasnya seperti biasa. 1 bulan kemudian, ketika Jen bangun pagi dan sekali lagi Jen berdiri di depan cermin, apa yang terjadi? Ternyata rambut Jen tinggal 1 helai. Apakah dia bersedih? Tidak. Apakah dia marah? Tidak. Jen malah tersenyum lebar dan berkata, "Wah, ternyata Tuhan masih memberikan aku selembar rambut ini." Dia bersuka cita dan dia berkata, "Aku akan mengurus 1 helai rambut ini dengan sebaik-baiknya." Dan dia sangat bersuka cita dengan rambutnya. Dia lalu mulai menjalani kehidupannya seperti biasa. Sampai pada akhirnya, ketika beberapa bulan kemudian, dia bangun dan berdiri di depan cermin. Ternyata apa yang terjadi dengan rambutnya? Sekarang tidak ada 1 helai rambut pun di kepalanya. Alias sekarang Jen menjadi botak. Lalu dia berkata kepada dirinya sendiri, "Wah, aku sungguh mengucap syukur karena sekarang aku tidak perlu direpotkan lagi dengan rambutku ini. Sekarang aku tidak mempunyai rambut dan aku bebas pergi kemana-mana." Nah, dari cerita Jen ini, Ibu Dina mau kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayatnya yang keempat. Bu Dina akan bacakan ayat ini bagi kita. "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau." Anak-anak, firman Tuhan berkata, kita semua ini berharga di mata Tuhan. Apapun yang sedang terjadi di dalam hidup kita, kita harus tetap percaya bahwa kita adalah anak-anak yang sangat berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengutus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Ibu Dina tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam hidup anak-anak saat ini.
Mungkin hari-hari ini kita merasa sedih, kita merasa kecewa, kita tidak bisa pergi kemana-mana, kita harus tinggal di rumah, kita harus belajar secara online, kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Dan mungkin hal-hal seperti ini membuat kita menjadi bosan. Kapan ya kita bisa sekolah lagi? Dan bukan hanya itu saja, mungkin ada di antara anak-anak yang merasa kurang percaya diri karena seringkali dibully oleh teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mengatakan, "Wah, kamu kok gendut sekali. Wah, kenapa rambutmu kok tipis sekali. Wah, kamu kok seperti terbakar matahari." Dan ada perkataan-perkataan lain yang seringkali dilontarkan oleh anak-anak terhadap hidup kita. Hari ini Ibu Dina mau katakan, jangan dengar apa kata teman-teman terhadap hidup kita, tetapi dengar baik apa kata Tuhan tentang hidup kita. Seperti yang tadi dialami oleh Jen, dia tidak pernah merasa sedih, dia tidak pernah merasa marah, dia tidak pernah kecewa dengan apa yang sedang terjadi di dalam hidupnya. Tapi dia selalu bersuka cita. Hari ini sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu bergembira, kita harus selalu bersuka cita. Karena apa? Karena kita anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Walaupun ada kesedihan di dalam hidup kita, tapi percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Anak-anak, kadang-kadang hidup kita itu seperti kertas yang putih ini. Pada awalnya kertas ini begitu putih, tidak ada coretan sama sekali. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, mulai ada coretan demi coretan di atas kertas putih. Anak-anak lihat ada warna merah. Itu menunjukkan ketika kita merasa senang, ketika apa yang kita inginkan diberikan oleh orang tua, ketika apa yang kita minta diberikan oleh orang tua, kita merasa senang. Ketika mendapat nilai yang bagus, ketika kita dipuji oleh guru atau dipuji oleh orang tua kita, kita merasa senang. Tetapi terkadang juga di dalam hidup ini tidak selalu senang. Kadang-kadang ada kesedihan. Kita merasa sedih, seperti yang tadi Ibu Dina katakan, sedih karena diperlakukan dengan tidak baik. Tapi kadang-kadang juga kita merasa kesal. Yang ketiga, kita merasa kesal dengan teman-teman kita. Karena apa? Karena mereka tidak mau ikut apa yang kita mau. Atau kadang-kadang kita merasa kesal terhadap guru kita, karena ketika guru kita mengajar kita tidak bisa mengerti, dan ketika kita bertanya, guru katakan, "Diam, jangan bertanya, sekarang waktunya untuk mendengarkan." Kadang-kadang juga bukan hanya sampai kesal, kita juga gembira. Karena apa? Mendapat mainan yang kita sukai, mendapat hal-hal yang kita senangi. Tidak sampai di situ saja, kadang-kadang juga di dalam hidup kita, kita merasa takut. Mungkin kita merasa takut akan kegelapan. Kita takut kalau ditinggal sendiri. Ibu Dina mau tanya, siapa di antara kita yang pernah takut tinggal sendiri? Pasti ada ya. Ya, pasti ada yang takut tinggal sendiri. Nah, hari ini kita harus tetap percaya bahwa ketika kita takut, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kadang-kadang kita juga kecewa, kita malu, dan kadang-kadang kita juga marah dengan segala hal yang terjadi di dalam hidup kita. Dan anak-anak coba lihat, warna-warna ini ketika bersatu menjadi satu kesatuan yang sangat indah. Karena kita percaya bahwa segala hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, itu akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita.
Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang spesial di matanya. Kita orang-orang yang berharga. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan segala sesuatu yang buruk atas hidup kita. Ketika kita tetap percaya dan mengandalkan Dia, maka kita tahu bahwa jalan hidup kita akan menjadi jalan hidup yang luar biasa. Kita akan menjadi anak-anak yang hebat, yang akan mempengaruhi generasi kita. Saat ini Ibu Dina mengajak kita untuk bersyukur dan berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena kami adalah anak-anak yang berharga di mata-Mu. Seringkali hal-hal di dalam hidup kami begitu mengecewakan, begitu menakutkan. Ini kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepadamu, Tuhan akan menolong kami melewati setiap hal yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Ajar kami menjadi anak-anak yang kuat. Dan kami percaya kami akan menjadi anak-anak yang mempengaruhi generasi kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita, kita sudah berdoa, dan yang terakhir ada ayat hafalan untuk kita, yaitu di dalam Yesaya 43 ayat 4 bagian A. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ini ayat hafalan kita. Sampai ketemu minggu depan.